kelihatan. Di sini kan muda-muda semua ya, matanya muda juga. Amin. Oke, jadi yang dibalik ini nanti kita, saya nggak tahu punya kesempatan nggak kita baca declare pernyataan firman Tuhan ini, tapi dibalik ini kita sama-sama baca ya. 3, 2, 1. Apa yang kamu percayai tentang dirimu akan menentukan caramu berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Kamu bukan apa yang dunia katakan tentang kamu, bukan masa lalumu, kegagalanmu, pencapaianmu, atau label yang pernah diberikan orang lain kepadamu. Kamu diterima, dikasihi, dan dimenangkan. Bukan karena usahamu, tetapi karena kasih karunia-Nya. Kamu tidak perlu mencari pengakuan atau validasi dari dunia yang selalu berubah. Pengakuan dari dunia bersifat sementara dan rapuh, tetapi identitas dalam Kristus kekal dan kokoh. Amin. Siapa diberkati? Amin ya. Ini sebuah deklarasi yang boleh mengubah, mengingatkan kita dan mengubah hidup saya dan kalian, saya percaya. Jadi kalau kita lihat di dalam Amsal 23 ayat 7, itu dikatakan gini, kalau terjemahan barunya itu kurang srek, tapi kalau di dalam Indonesia Modern Bible itu sama seperti King James Version. Jadi, for as he think in his heart, so is he. Bagaimana ia berpikir dalam hatinya, demikian jugalah ia. Jadi memang yang tadi kita baca barusan itu memberkati saya sekali ya, karena sebentar ya. Karena ternyata kalau ibu-ibu renungkan, benar loh, apa yang kalian percayai tentang dirimu itu yang menentukan caramu berpikir. Dulu waktu saya dalam keadaan sakit, kalau saya mempercayai diri saya sakit, cara berpikir saya seperti orang sakit. Saya bertindak seperti orang sakit, mengambil keputusan sebagai orang sakit. Dulu waktu saya mempercayai diri saya bodoh karena saya cuma lulus SMA, langsung kawin dan punya anak, dan anaknya langsung 3, nggak punya pendidikan tinggi gitu kan. Apa yang saya percaya tentang diri saya? Saya itu tidak punya pendidikan tinggi. Sama kayak mbak saya juga lulus SMA, apa bedanya gitu kan. Dan kalau saya dulu berpikir tentang diri saya bodoh, saya juga akan bertindak bodoh. Ya, dan saya mungkin tidak pernah bisa mengambil keputusan yang tepat. Tetapi di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, ketika kita tahu kita adalah ciptaan yang baru, itu sudah boleh ditutup. Kita percaya, kita diterima, dikasihi, kita hidup di dalam kemenangan. Ya, jadi memang menurut saya sesuatu yang menjadi gambar diri kita itu sangat menentukan seperti apa kita. Dalam 6 bulan ini saya melihat bahwa apa yang Tuhan taruh terus tentang identitas dan gambar diri. Dari awal-awal dulu juga waktu awal mula saya pengajaran juga saya sering cerita tentang berharga. Kemudian dalam 6 bulan ini saya bicara tentang identitas diri. Nah, hari ini juga saya mau ngajak ibu-ibu untuk merenungkan tentang realitas hidup di dalam Kristus. Sepertinya sama, cuman karena banyak sekali, setiap kita tuh harus terus belajar supaya apa? Karena saya ngelihat yang penting ini ketika kamu percaya apa, ya itu yang terjadi. Makanya saya mau mengajak ketika kita percaya akan firman Tuhan, itu yang akan menentukan cara kita berpikir. Ketika saya berpikir, ketika saya merenungkan firman Tuhan, bahwa saya itu orang yang sudah sembuh. Saya nggak peduli apa kata dokter dulu. Saya mengalami kesembuhan dari penyakit kata yang ditakutkan semua orang. Kata tumor, kata CA itu kan penyakit yang ditakutkan semua orang ya. Masuk di dalam kategori penyakit kritis. Tapi bagaimana kita bisa melampaui batas ketakutan. Masuk di dalam kemenangan. Karena cara berpikirnya sudah tidak sama lagi. Saya tahu saya orang yang sudah disembuhkan
bukan karena apa yang saya lakukan, tapi lewat iman kepada Yesus di atas kayu salib. Bukan karena dokter yang menyembuhkan saya, bukan juga saya selalu bermantra. Kadang-kadang ibu-ibu hati-hati ya. Ini deklarasi ini memang confession card ya, pengakuan. Tetapi ini bukan mantra. Jangan anggap ini, oh setiap kali saya sudah baca, aku adalah masterpiece Tuhan, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk tujuan besar dan mulia. Tapi kok gue gak pernah ngerasa gue punya dikasih Tuhan tujuan dan besar dan mulia ya gitu. Ini bukan bacaan mantra. Tetapi apa yang kita lakukan adalah iman kepada apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib untuk kita. Ya. Jadi saya senang banget kata-kata yang di belakang, ini bukan saya yang bikin, ini teman saya yang bikin, kita bikin label. Dia juga ngajakin saya kerja sama tentang convention about healing. Karena waktu saya mengalami perjalanan proses kesembuhan, itu banyak ayat-ayat tentang kesembuhan yang saya dapat, gitu ya. Jadi memang ini boleh dibagikan, boleh juga kalian gandakan, karena ada beberapa yang suka ada copyright, tapi ini boleh kalian gandakan supaya setiap hari itu kita tuh tahu ketika Tuhan menciptakan kita, aku adalah buatan tangan yang diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk suatu pekerjaan yang besar dan mulia. Kalau enggak kita nggak pernah tahu. Kalau enggak hidup saya begitu-begitu aja. Karena dulu saya pendidikannya SMA, ya. Terus saya ngelihat gini loh, kok cici saya di sekolah ini sama mami ke US, ke Amerika, ke San Diego. Kok adik saya di sekolahin ya di Australia. Saya bukannya dari orang tua yang nggak mampu membiayain saya gitu ya. Tapi kebetulan pada waktu saya mau lulus SMA itu, kebetulan hari itu mami lagi ngalamin ekonomi yang dia harus bayar apa. Aku nggak ngerti lah. Pokoknya singkat cerita, aku nggak sekolah dimanapun dan akhirnya aku memutuskan untuk menikah. Oke, karena di Untar nggak diterima, di Trisakti juga kagak gitu ya. Betapa saya melihat diri saya itu bodoh gitu loh. Lulus SMA aja saya, nah Elizabeth tahu betapa berapa banyak teman laki-laki saya yang bisa membantu saya. Lulus aja tolong gambarin, tolong iniin, asal kode-kode ke sebelah di orang nolong. Karena saya memang sahabat teman-temannya banyak. Mau cewek, mau cowok, temennya banyak. Bahkan Elizabeth bilang double-double katanya. Saling ngerti aja ya, karena ini direkam tuh. Oke, nah kalau saya terus melihat, nah panas kan? Nah ini bisa dikipas-kipas. Kalau saya melihat kesalahan masa lalu saya bisa loh nyalahin mami. Mungkin di awal-awal saya bicara sharing itu saya suka nyalahin mami. Karena orang tua saya itu taruh anaknya di Jakarta, dianya cari uang di Cikampek. Ya, kalau kita terus berputar-putar dan tidak mengerti siapa kita sebenarnya di dalam Kristus, akhirnya saya melihat banyak orang di dalam perjalanannya ya muter-muter di situ aja. Untuk berkemenangan tuh apa ya, kayak sekali-sekali menang, tapi ketemu lagi yang kalah gitu loh. Jadi tidak tetap. Padahal setiap janji firman itu kita harus tahu kita itu spesial kok gitu. Nah ini banyak sekali firman yang di ayatnya itu di apa ya, kayak dirangkum, nggak exactly persis tapi dirangkum gitu ya. Saya melihat gini, saya bisa menyalahkan orang tua saya karena saya melihat ternyata saya itu dulu krisis identitas, ya. Ada pencurian identitas di dalam kehidupan saya. Saya nggak merasa saya dikasihi. Saya merasa mami itu, orang tua saya lebih sibuk cari uang dibanding punya waktu untuk saya. Padahal kalau saya mengerti sekarang, mengapa dia berbuat begitu? Karena dulu itu di Cikampek, saya mami papi saya di Cikampek itu memang tidak ada sekolah swasta, tidak ada sekolah yang bagus. Jadi disekolahin di Jakarta gitu. Sebenarnya kita tuh sering kalinya pasti menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Saya dulu begini nih karena suami saya nih. Saya begini nih karena terbentuk dengan lingkungan. Oh, seringkali itu keadaan yang kita salahkan daripada kita bertanggung jawab atas diri kita dan melihat diri kita seperti Allah melihat kita. Karena kita sering dibohongi iblis, pencurian identitas, dan identitas kita krisis.
Kenapa dulu saya sering jatuh gitu ya? Maksudnya ini direkam ya, jadi enak-enak gak enak ya. Ya katanya. Jadi saya ngelihat gini loh, banyak orang itu dulu ya, itu ceritanya dulu waktu saya belum menikah gitu ya. Tapi saya melihat gini loh, banyak orang merasa kurang kasih sayang. Karena dia belum apa? Belum mengalami kasih Bapa yang sesungguhnya. Jadi dia terus mencari kasih sayang dari orang lain. Atau setiap kali ada orang yang berbuat baik, rasanya nih orang manis dan menyenangkan. Tapi saya melihat itu tidak hanya berlaku untuk ibu-ibu yang belum menikah. Tapi saya melihat dan mendengar dan mendapat laporan banyak sekali perselingkuhan saat ini. Kenapa orang bisa berselingkuh? Kenapa ibu-ibu istri yang sudah punya suami masih mengagumi suami orang lain? Karena dia sebenarnya krisis identitas. Karena dia itu masih haus mencari kasih dari luar. Padahal kalau kita mau mencari kasih, itu bukan kasih dari luar. Kasih itu dari dalam ke luar. Kalau kita full dengan kasih Bapa, kita itu gak perlu cari dari luar. Begitu juga kekudusan. Coba kita pikirkan. Kalau kita pikir kekudusan itu datangnya dari luar baru ke dalam. Artinya waktu kamu mau kudus tuh, waduh mesti ganti baju dulu nih. Eva gak boleh pakai tangan buntung lagi. Misalnya seperti itu. Itu kekudusan itu sementara. Tapi kekudusan itu karena kita percaya firman. Apa kata firman itu kita percaya. Kamu sudah diampuni, kamu sudah disucikan, kamu sudah dipilih, kamu sudah dikuduskan, kamu sudah dibenarkan. Wah, ini mengubah hidup saya. Kuncinya ya cuman karena firman Tuhan ini. Saya percaya bahwa setiap firman Tuhan, kita baca sorry. Dikatakan, kita baca aja deh. Karena buat saya ini kita baca cepet aja. Saya berharap saya yang baca aja ya. Biar gak berantakan dan gak nungguin kalian ya. Tapi setiap firman Tuhan ini bisa kalian renungkan. Dikatakan gini, aku adalah masterpiece Tuhan. Diciptakan di dalam Kristus untuk tujuan yang besar dan mulia. Katakan ya, kita katakan dalam diri sendiri bahwa aku spesial, diciptakan luar biasa dan mengagumkan. Oke? Yang ketiga dikatakan aku itu dipilih, diterima apa adanya dalam Kristus. Saya ini nggak dipilih, nggak diterima apa adanya. Saya bukan orang benar kok dulu. Tapi dikatakan di dalam firman-Nya bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Bahkan ketika kita masih dalam keadaan dosa, Dia sudah mati untuk kita. Jadi seringkali ini agama tuh seperti mengajarkan gini, oke, waktu kamu terima keselamatan, ya, dosa kamu diampuni. Tapi setelah itu, lihat dulu, dosa kamu berat apa enggak. Membuat apa? Membuat orang ragu. Apakah kita nanti bisa masuk surga, selamat atau tidak. Tapi bukan kita gini loh, bukan kita mengingat-ingat gak boleh ini, gak boleh itu, jangan berdosa. Bukan kita mengingat dosa yang membuat kita menjadi orang suci atau tidak kudus, orang kudus. Tapi kita dikuduskan, itu disucikan itu karena firman Tuhan. Karena Dia yang tidak berdosa bertukar tempat dengan kita yang berdosa supaya Dia yang benar, kita menjadi benar. Kebenaran dan kekudusan ini sesungguhnya ini adalah dari Tuhan. Ya, jadi bukan perbuatan kita. Apakah saya membuat kalian bebas berbuat dosa? Rasul Paulus katakan sekali-kali tidak. Tetapi kalau dengan terus kita mengumandangkan jangan berbuat ini, jangan berbuat itu, jangan berdosa, itu kita akan jadi sadar dosa. Tapi ketika kita terus mengingat kasih-Nya, kebaikan-Nya, kita akan sadar Tuhan. Saya kadang-kadang gini ya, oh jangan begini loh, nanti Tuhan marah. Oke? Mungkin sekarang udah enggak. Tapi kita pikirnya gini, oh kamu jangan begitu, nanti Tuhan nangis. Nanti Tuhan sedih. Jangan mengukur standar Tuhan itu dengan standar manusia. Tuhan itu nggak nangis, nggak sedih. Kita harus lihat kebenaran firman Tuhan. Sudah nggak murka, Dia itu Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Bagaimana Dia sedih lagi?
Pengorbanan Yesus di kayu salib itu sekali untuk selamanya. Jadi saya gini loh, di dalam kita buka, saya tidak menyiapkan PowerPoint, tapi saya itu mau mengajak sebentar ya, LBC itu ya, jangan seperti ada seperti ini loh, sorry ya. Nah, Efesus 4 ayat 14-15 itu katakan gini, kita bukan anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Saya berharap LBC itu bukan cukup lahir baru terus mandek. Kemarin saya bicara di kantor saya, itu juga ajaib, tapi saya tahu itu adalah jalan Tuhan. Karena kantor saya itu dulu ada persekutuan doa, terus sejak COVID hilang. Nah kemarin itu entah bagaimana saya diminta untuk bicara di kantor, dan kursi yang tersedia itu kayaknya sekitar 100 kursi dan baru dipenuhi sekitar 25-30. Tapi yang saya lihat adalah bagaimana mereka menyempatkan waktu di dalam 30 menit mau dengar firman Tuhan. Jadi saya bersyukur untuk kita lebih lagi mengenal kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Karena dikatakan di Efesus 4 ayat 15 itu kita bukan anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Yang saya bagikan tentang apa? Kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita selamat. Bukan artinya kita cuman gini loh, keselamatan itu bukan cuman supaya kita masuk surga nanti 60 tahun lagi, 100 tahun lagi. Jadi keselamatan Tuhan Yesus datang tuh cuman berhenti sampai Tuhan mengampuni dosa kita. Kekristenan itu cuman supaya kita nanti tidak masuk neraka. Sepertinya keselamatan Tuhan Yesus mati untuk kita itu hanya untuk asuransi supaya kita masuk surga. Tidak ibu-ibu. Tapi dikatakan, kalau Yohanes 3 ayat 16 dikatakan gitu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Betul, tapi itu baru separoh, tapi memperoleh hidup yang kekal. Nah kehidupan kekal di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan adalah mengenal Kristus satu-satunya. Jadi mengenal Kristus itu kita cuma gak berhenti di keselamatan, tapi kita mengenal karakternya, sifatnya, sesungguhnya yang kita kenal gitu. Bukan cuman mengikut Tuhan itu gak pakai perasaan ya ibu-ibu. Aduh hari ini rasanya urapannya nih kuat sekali nih. Wah WL-nya luar biasa nih. Saya diberkati, urapannya dahsyat. Tapi nanti kalau lagi pas WL-nya nggak ada, tiba-tiba kita disuruh WL, kita nggak bisa, terus urapan Tuhan pergi. Urapan Tuhan nggak ada. Tidak. Waktu dia menebus kita, dia menyelamatkan kita, dia sudah memberikan kepada kita pengurapan dari Kristus. Kita memiliki segalanya di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 13 itu dikatakan segala berkat rohani itu sudah diberikan kepada kita. Ya, jadi saya ini loh, kerinduan hati saya. LBC nggak cuman lahir baru, tetapi LBC itu terus bertumbuh di dalam Kristus. Kita bukannya lagi anak burung. Anak burung, kamu kasih kawat disangka cacing, semuanya dimakan. Anak burung dikasih apa aja makan, ya. Saya dengar ilustrasi ini, oh iya ya. Berarti kita harus lebih hati-hati juga ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kita bukan anak-anak lagi, 17 tahun dengar firman Tuhan, jangan lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran. Ya, nanti kita bingung, kok yang ini begini, kok yang itu begitu gitu ya, minta Tuhan hikmat. Karena kita bukan lagi anak burung, kawat, kita tahu itu kawat. Cacing kita makan. Bukan kita makan, itu anak burung ya. Ya, jadi saya mau kita tuh kenapa sih terus bicara tentang identitas Kristus? Karena kemarin juga saya dengar banyak, aduh saya kalau dengar sedih sebenarnya sih. Ya pokoknya gini deh, kayak kita ngelihat kemarin saya di grup yang besar ada yang nge-broadcast suami-suami ditangkap dalam satu tempat yang kecil, ya itu loh gay di tempat itu tempatnya ya itu kecil sekali. Saya ngeliat cuman kayak kamar hotel, tapi orangnya tuh bisa segini banyak, cowok-cowok telanjang gitu loh.
terus ketangkep terus digrebek gitu ya. Terus itu ya mungkin itu jokes sih yang ditanya katanya, kenapa kalian di sini? Karena istri saya takut kita main perempuan katanya gitu. Jadi itu suami-suami semua gitu. Tapi itu nggak penting. Yang saya mau bagikan bukan hanya laki-laki. Ingat ya ibu-ibu ya. Bukan hanya laki-laki. Saya ngelihat banyak perselingkuhan. Mungkin Pak mulanya ya iseng-iseng jawab-jawab pertanyaan orang lain. Tapi saya lihat gini, ini adalah apa? Krisis identitas. Kalau kamu tahu ya, kamu itu berharga di mata Tuhan. Kalau kamu tahu itu kamu ditebus, dosamu sudah diampuni, kamu kebenaran di dalam Yesus Kristus. Bahkan kamu adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kita tuh punya kekuatan yang entah dari mana ibu-ibu. Kalian tuh nggak tahu, bisa-bisanya dosa itu udah nggak kepengen. Bukan dengan cara kamu mengajarkan, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Bukan. Karena kalau saya bacain ayatnya sedikit semua, itu saya bicara tentang anugerah gitu loh. Saya mungkin udah pernah bagiin, tapi saya kemana-mana makanya saya nggak mau pakai PowerPoint. Karena saya mau bicara apa yang di dalam hati yang Tuhan taruh. Ketika kita tahu kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu. Manusia lama kita mati. Eva yang lama mati. Eva yang sembarangan mati. Eva yang bodoh mati. Eva yang males mati. Eva yang cuek mati. Tapi apa di dalam Kristus? Kita itu diterima, kita itu diangkat. Aku biji matanya loh. Aku kesayangannya loh. Aku ahli warisnya loh. Aku berhak menerima setiap janjinya loh. Waktu aku sakit, aku bilang gini, oh no. Aku ini Tuhan sudah menyembuhkan oleh bilur-bilurnya, aku sudah sembuh. Saya kemarin sempat jempol gak bisa nekuk 4 bulan ibu-ibu. 4 bulan pernah ngerasa kram. Nah waktu keramnya gak bisa balik. Tapi gak bisa baliknya 4 bulan. Amin. Tolak dalam nama Yesus ya. Jadi namanya trigger finger. Oke. Saya sempat mau cenciu. Terus katanya cenciunya bilang gini, saya suntik kamu steroid. Saya bilang ntar saya pikir-pikir dulu ya. Karena steroid pun bisa sembuh tapi nanti bisa berulang. Ya, jalan lain adalah dioperasi. Tapi saya gini ya, Tuhan saya udah melewati banyak hal besar bersamamu. Bahkan yang ditakutkan semua orang saya sudah lewati bersama Engkau. Saya nggak bilang sama ibu-ibu. Karena saya tahu saya orang yang sudah disembuhkan. Bukan karena apa yang saya lakukan. Bukan karena saya hidup benar. Tapi saya dibenarkan. Ya, jadi saya terus kita tuh mengalami gitu loh. Dan setiap firman Tuhan, tadi kan kita belajar bahwa kita itu jangan percaya sama label orang, apa kata orang, atau kata kita sendiri loh. Mungkin orang nggak ngatain kita, tapi kita melihat diri kita tidak seperti Yesus memandang kita. Tuhan Yesus itu, jadi gini, kalau di dalam Kolose 1 ayat 27 dikatakan itu, Christ in me. Yesus itu ada di dalam saya. Siapa yang berani lawan saya? Ada Tuhan Yesus di dalam saya. Kalian mungkin ngelihat Eva begini. Tapi di dalam saya, Eva itu besar, tingginya 3 meter. Hatinya lebar gitu loh. Saya penuh dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saya tahu saya diterima, saya dikasihi, saya diampuni, saya anak kesayangannya, saya biji matanya, saya berhak menerima kesembuhan, saya berhak menerima kemenangan, saya berhak menerima kekayaan dan kemuliaan. Amin. Jadi kalau kalian masih terus muter-muter, struggle, mari kita melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita. Dan ini juga bagusnya apa? Ketika kita melihat diri kita seperti kita melihat Tuhan melihat kita juga jadi nggak melihat orang lain seperti kita lihat. Kalau nggak banyak judging. Wah si ini kok begini ya, si itu kok begitu ya gitu. Sudahlah gitu loh. Tuhan aja melihat kita tidak bercacat celah. Ya, kita nggak usah lagi lihat orang. Ya, itu proses perjalanannya. Oke, jadi kita harus pegang firman Tuhan itu bicara tentang siapa kita di dalam Kristus. Oke, jadi kenapa terus saya bermacam-macam pembicara di sini? Tapi bicaranya sama. Tapi saya percaya semuanya beda versi, beda berkat, dan semuanya menjawab setiap pertanyaan. Karena
setiap firman yang ditaburkan, Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kalian masing-masing dan memberkati sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya. Jadi nomor 1 itu dikatakan gini, ketika kita melihat diri kita itu menentukan apa yang kita terima dari Tuhan, mempengaruhi purpose dan tujuan kita. Marilah kita fokus kepada kasih-Nya, ya, terus melihat kebaikannya. Kisah 12 pengintai, ibu-ibu tahu di sini ya. Jadi saya enak nih langsung sat-sat gitu ya. Semua kan di sini hampir semuanya baca ya, ladies Bible, ladies baca Alkitab. Yang belum bergabung boleh ikutan ya. Sehari 2 pasal baca Alkitab. Nah, kalau kita baca Alkitab di bilangan 13 itu dikatakan ada 12 pengintai. Saya percaya waktu Musa menyuruh orang mengintai tanah Kanaan, tanah yang kaya berlimpah susu madunya itu pasti yang dipilih oleh Musa adalah 12 orang terbaik, betul? Nggak mungkin asal-asal suruh ngintai. Mati konyol nanti di sana. Pasti 12 yang terbaik. Tetapi dari 12 yang terbaik, mungkin yang terkuat, mungkin yang terhebat, berapa yang kembali membawa laporan yang baik? 2. Ya. 10 melihatnya apa? Melihat dirinya itu seperti belalang. Dia bilang gini, aduh di sana raksasanya besar-besar, itu belalang. Tapi Kaleb yang bilang apa? Kalau ada Tuhan, aku pasti mampu. Saya kadang-kadang pikir, Tuhan saya mau loh seperti Daud ketemu Goliat. Daud bilangnya gimana? Waktu Goliat lihat Daud, Goliat kan ngatain ya. Lu kata gue anjing, lu bawa ketapel sama batu. Tapi apa yang dikatakan Daud?